Nasdem berani banget emang deklarasikan Anies Baswedan duluan sebagai capres 2024 mendatang. Padahal yang lain masih sembunyi-sembunyi. Lah kok PDIP meradang? Kenapa sih sebenarnya antara PDIP dan Nasdem? Podcast ini kami buat berdasarkan pengamatan kita sebagai orang awam yang menikmati drama-drama politik di Indonesia. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Nah, seperti yang sama-sama kita tahu bahwa Senin 3 Oktober 2022 yang lalu Nasdem dengan lantang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang bakal Nasdem usung di pertempuran pemilu 2024 mendatang. Nah, ini banyak orang yang menilai atau banyak orang yang berpendapat ini terlalu terburu-buru nggak sih Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan ini. Ada yang berpendapat iya, ada yang berpendapat ya sah-sah aja gitu kan. Lagian politik juga perlu persiapan sehingga Anies Baswedan bisa bersiap-siap, Nasdem bisa bersiap-siap sehingga konsep atau gagasan-gagasan nanti kepada masyarakat akan lebih matang, nggak kayak tahu bulat digoreng dadakan. Seperti kata pepatah, ada aksi maka ada reaksi. Nah, sesaat setelah Nasdem ini mendeklarasikan Anies Baswedan, gonjang-ganjing dunia perpolitikan Indonesia kembali mencuat. Gak mau kalah, PSI kala itu juga langsung sorenya mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres yang bakal diusung oleh PSI. Namun akhirnya PSI minta maaf nih kepada PDIP karena mendeklarasikan kader dari PDIP. Sedangkan PDIP belum mendeklarasikan siapapun gitu. Yang menarik adalah tiba-tiba ketika hubungan Nasdem dan PDIP tiba-tiba memanas. Karena deklarasi tersebut kita melihatnya tiba-tiba seakan-akan PDIP tiba-tiba bersuara terkait reshuffle kabinet dan ada penilaian tentang Menteri Nasdem yang harus di reshuffle. Nah, pokoknya beritanya adalah di internet intinya Nasdem dan PDIP ini jadi panas dingin gitu kan ya hubungannya. Wah, gimana tuh? Untuk reshuffle sendiri kita tahu bahwa reshuffle itu adalah hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Jadi bukan atas anjuran atau atas desakan dari pihak manapun. Oke lah, jadi hubungan Nasdem dan PDIP kalau kita lihat sebagai orang awam terlihat panas dingin gitu ya, karena di berbagai pemberitaan kita dapat membacanya bahwa seperti saling lempar bola gitu ya, saling lempar bola tentang isu-isu reshuffle tersebut. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hubungan koalisi Nasdem dan PDIP ini udah berjalan dari pengusungan Presiden Joko Widodo di tahun 2014 periode pertama dan berlanjut hingga sekarang di periode kedua hingga 2024 mendatang. Nah, gue sendiri sebagai orang awam melihatnya ketika kita berkoalisi misalnya, nah gini, ibarat kata hubungan antara Nasdem, PDIP dan koalisi Jokowi di pemerintahan sekarang ya itu tuh kayak kita sedang kerjasama gitu loh. Kita kerjasama menjaga Jokowi, mendampingi Jokowi, mengawal Jokowi hingga 2024. Nah, dimana ketika 2024 nanti udah usai, misalnya gua nggak ikut gabung lagi, gua punya pilihan sendiri, gua pengen capres dari gua sendiri, gua pengen mengajukan siapa, menurut gua itu hal yang wajar aja sih. Iya nggak sih, maksudnya kayak nggak perlu jadi keributan, toh kontrak kita sampai 2024 selesai gitu kan. Kontrak kita sampai 2024 udah selesai. Setelah itu gue mau kerjasama dengan pihak manapun ya menurut gue itu nggak jadi masalah gitu kan. Iya nggak sih, seharusnya kayak gitu. Misalnya kita udah membangun kerjasama, kita udah partneran sama orang, kita kontraknya ini sampai tahun sekian, misal sampai 2024. Nah, ketika kita
memilih untuk nggak melanjutkan atau partner kita memilih untuk nggak melanjutkan hubungan kerjasama karena kontraknya udah habis, ya itu hak partner kita. Begitupun juga hak kita untuk melanjutkan atau tidak. Seharusnya sih nggak boleh baper-baper gitu kan ya, maksudnya harusnya ya udah biarin aja. Misalnya ya itu kayak misalnya ketika Nasdem mau milih siapa untuk dicapreskan, ya haknya Nasdem. Atau misalnya si Golkar mau ngusung siapa juga itu haknya Golkar. Nah, kenapa di case antara PDIP dan Nasdem ini kenapa jadi panas dingin gitu? Padahal ya itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Nggak cuma di soal partai politik aja atau koalisi pemerintahan aja partai politik, tapi juga menurut gue di kehidupan kita bermasyarakat atau di kehidupan keseharian kita, ya ketika kerjasama itu sudah habis masanya, antara lanjut atau enggak ya emang keputusan dari kedua belah pihak. Misalnya yang satu pengen lanjut tapi yang satu enggak pengen lanjut, pengen bekerja sama dengan yang lain atau pengen membentuk usaha yang lain atau dan lain sebagainya, ya sebenarnya nggak ada yang salah gitu kan ya, karena itu adalah pilihan. Apalagi politik, maksudnya politik itu lebih kayak ya semua punya kepentingan masing-masing. Gue punya kepentingan ini, partai A punya kepentingan ini, partai B punya kepentingan ini, semua punya kepentingannya masing-masing. Nah, gua sebagai masyarakat awam atau kita semua mungkin ngelihatnya kok gitu ya, kok gitu ya. Nah, kenapa harus Nasdem harus dikeluarkan dari kabinet misalnya? Kenapa bisa gitu? Kan emang kontraknya akan selesai di 2024, ya udah biarin aja misalnya kalau Nasdem mau duluan. Nah, gitu maksudnya, kecuali emang apa ya, emang melakukan kesalahan gitu. Maksudnya kan mendeklarasikan capres itu haknya Nasdem, bukan kesalahan gitu. Dan meskipun Nasdem udah mendeklarasikan Anies sebagai capresnya nanti di 2024, nah tapi hingga detik ini Nasdem tuh masih solid, masih konkret, masih komitmen untuk mendukung pemerintahannya Joko Widodo hingga 2024. Jadi sebenarnya yang nggak ada yang salah gitu. Maksudnya kayak ya udah Nasdem, ya gue menyiapin gue untuk 2024, tapi ya gue masih tetap dukung lo kok, masih tetap komit dengan berkata koalisi sampai 2024. Tapi ya kenapa gini ya di perpolitikan di Indonesia, kenapa bisa begitu? Makanya gue juga bingung. Teman-teman bingung nggak? Ya kalau bingung kita sama-sama bingung. Di sana gunung, di sini gunung, di sana-sana gunung. Kita semua jadi bingung. Ada apa di dunia perpolitikan Indonesia? Apakah tidak baik-baik saja? Asik. Nah, itu tadi sedikit apa ya, keresahan di, bukan keresahan ya, apa ya, drama-drama yang MNA 24 ini perhatikan gitu kan. Seperti itu. Kenapa kok politik di Indonesia kok gitu sih? Iya nggak sih? Nah, itu. Nah, menurut teman-teman gimana sih perpolitikan di Indonesia, atau melihat case-nya antara PDIP dan Nasdem ini yang kini seperti adem panas gitu kan ya, udah kayak nggak tegur sapa, padahal sebenarnya masih dalam satu koalisi? Boleh banget tulis di kolom komentar. Nah, terima kasih buat teman-teman, jangan lupa di subscribe,